Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya, puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul Allah di pihak kita. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 34. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 34. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah mari kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu tolong baca ayat yang genap bersaut-sautan dengan saya. Dan nanti 34 terakhir kita akan baca sama-sama. Kemudian kita akan amenkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, saya bacakan, saya awali. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32. Ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34 sama-sama. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Bapak Ibu, surat Roma ini menyatakan dasar daripada iman kita sebagai orang yang percaya. Makanya judul perikopnya disebut keyakinan iman. Bapak Ibu, ternyata keyakinan iman seseorang itu sangatlah berkaitan erat dengan tingkat kepercayaannya bahwa Allah itu ada di pihak kita. Amin. Apa sih Pak artinya Allah di pihak kita? Allah di pihak kita itu artinya Allah bersama kita. Yang setuju katakan amin. Allah itu bersama-sama dengan kita. Bahkan kita seringkali tahu istilah Immanuel. Apa itu? Allah beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat dulu kita pernah tahu ada satu lagu yang berkata begini. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus apa? Tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Saya percaya Bapak Ibu kalau Allah di pihak kita, Allah bersama dengan kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Yang setuju katakan amin. Bilang sama sebelahnya, gak ada yang bisa lawan kita. Gak usah salaman, ngomong aja, gak ada yang bisa lawan kita. Karena Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha mampu, Allah yang maha ajaib, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa ada bersama dengan kita. Bahkan di dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 5 berkata, roh di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Kita mesti bangga, kita mesti bersyukur bahwa kita di dunia ini tidak sendirian. Yang setuju katakan amin. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID ini. Banyak orang lemah iman, banyak orang putus asa, banyak orang terpuruk, banyak orang jatuh, banyak orang sudah putus asa. Tetapi kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh dengan keyakinan iman kita, maka Allah yang beserta dengan kita memampukan kita untuk melewati semuanya. Setuju? Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya teringat ada satu kisah. Pada zaman dulu di pedalaman hutan Amazon, itu kita bisa tahu ada banyak suku-suku pedalaman. Nah, ada salah satu suku di pedalaman hutan Amazon, itu mereka punya satu tradisi, mereka punya satu cara yang selalu diikuti berkali-kali, bahwa kalau ada seorang anak laki-laki yang beranjak dewasa, apalagi dia anak daripada kepala suku, maka diadakanlah sebuah upacara yang mengawali ujian untuk kelayakan bagaimana anak kepala suku ini yang beranjak dewasa untuk bisa pantas menjadi calon pengganti ayahnya. Ya. Ujiannya seperti apa? Ujiannya adalah
anak remaja yang beranjak dewasa ini, anak kepala suku ini harus dibawa ke tengah hutan belukar. Anda tahu hutan Amazon itu bukan hutan yang biasa, tetapi hutan hujan tropis. Artinya lebat sekali. Bahkan untuk jalan aja susah. Kalau nggak membuka jalan pakai parang gitu ya, pakai golok, pakai pisau besar, nggak akan ada jalan. Ya, maka anak kepala suku ini yang diuji ini, dia harus ada di tempat hutan sendirian, lalu badannya ini diikat di sebuah batang pohon besar, dibiarkan sendirian sepanjang malam, dari sejak senja sampai fajar. Dilatih uji mental, uji nyali. Saudara-saudara, biasanya kalau orang di tengah hutan, kalau rame-rame gak ada masalah ya. Tapi kalau sendiri, apalagi di tengah gelap malam, itu hutan yang tadinya sepi, kalau malam bisa jadi rame. Ramenya bukan karena manusia, tetapi karena banyak binatang buas. Ya. Nah, saudara-saudara, dibawalah anak ini, lalu diadakan upacara di situ, lalu diikatlah anak ini ketika senja hari, lalu ditinggal, saudara. Mulai matahari terbenam. Ya, mulai gelap itu datang. Dan anak ini mulai didatangi oleh rasa ketakutan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sekitar dia. Ya, di dalam kegelapan itu dari sejak jam 6 sampai jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Itu hutan suaranya makin rame. Ada suara babi hutan, ada suara ular, ada suara harimau. Saudara-saudara, ya, begitu mencekam. Dan anak ini ketakutan luar biasa. Dia berteriak-teriak, dia menjerit-jerit, dia meronta-ronta. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2. Anak ini sudah berkali-kali pingsan. Ya, sadar, ketakutan lagi, pingsan. Sadar, ketakutan lagi, pingsan. Saudara. Terlalu menekan kehidupannya. Sampai akhirnya jam 4, ya, mulai ada cahaya merah di ufuk timur gitu ya. Mulai fajar menyingsing, maka kegelapan itu samar-samar mulai sirna. Maka anak ini merasa, waduh, ujiannya sudah sebentar lagi selesai. Aku lulus, ya. Dan betul, saudaraku, ketika mulai jam 5, maka dia melihat ada sekelebat bayang-bayang hitam. Wah, dia mulai ketakutan lagi. Dan ketika dia melihat lebih jelas lagi, ternyata yang berkelebat, berkeliling di sekitar pohon yang dimana dia diikat, itu adalah bapaknya sendiri ada di situ. Ya, dan ternyata ketika dia melihat itu bapaknya, dia tanya, Pak, Bapak kok di sini? Iya, sepanjang malam Bapak ada di dekatmu. Bapak menjagaimu. Selalu busur dan anak panah yang ada di tangan Bapak ini tidak pernah lepas dari tangan Bapak. Ketika ada binatang buas mendekati kamu, Bapak selalu halau. Ketika ada sesuatu serangga yang berbisa hendak menggigit kulitmu, Bapak selalu halau. Ya, Bapak tidak pernah kemana-mana, selalu ada di dekatmu. Anak ini mulai marah kepada bapaknya. Kenapa tidak ngomong? Kenapa nggak beritahu sebelumnya? Kalau kamu tak beritahu, kamu akan menganggap enteng ujian ini dan kamu tidak akan pernah punya keistimewaan nyalimu itu. Saudara-saudara, bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Kita seolah-olah berjalan di dalam kesendirian di dunia ini, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, penyakit, kesulitan dan sebagainya. Bahkan saya melihat banyak kesaksian, orang-orang yang kena COVID, mereka masuk ruang isolasi, mereka masuk di dalam rumah sakit, mereka tidak ada saudara, tidak ada keluarga, tidak ada istri, tidak ada suami. Mereka berjalan sendiri. Dan saya pernah saksikan di tempat ini, berapa banyak orang yang saya doakan di dalam mereka di dalam ruang isolasi, saya doakan lewat telepon. Mereka semua tanpa saya tanya, mereka semua punya curhatan yang sama walaupun gak janjian satu dengan yang lain. Curhatan mereka apa? Kami yang sudah kena COVID, kami sudah gak takut COVID. Karena di dalam tubuh kami sudah ada virus COVID. Kami sudah gak takut lagi dengan jarum suntik. Kami gak takut lagi dengan yang namanya oksigen tabung dan sebagainya. Kami sudah gak takut lagi dengan suara-suara alat-alat rumah sakit, suara-suara perawat berlari-larian, panik.
Kami sudah nggak takut lagi dengan banyaknya ranjang-ranjang yang didorong karena banyak jenazah di depan kami lewat. Yang kami takutkan cuma satu. Anda tahu apa itu? Mereka semua cerita dengan kalimat yang sama walaupun nggak janjian. Kami takut sendirian berhadapan dengan maut. Kami takut sendirian. Saudara, walaupun tampaknya sendirian, tetapi ternyata kita tidak sendiri. Ada Allah di pihak kita. Beri kemuliaan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang ke-32 berkata, ya, mari kita lihat ayat 32. Ia, Allah kita, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini kalimat pertanyaan Bapak Ibu, tetapi sebetulnya ini peneguhan. Kalimat pertanyaannya adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ini pertanyaan kalimat retoris. Allah yang tidak menyayangkan anaknya. Allah yang tidak eman-eman memberikan Yesus untuk mati jadi tumbal bagi kita di atas kayu salib. Demi keselamatan kita. Demi penebusan dosa kita. Kalau Yesus yang dicintai anak tunggalnya itu diberikan supaya mati demi kita. Yang paling berharga, yang paling luar biasa, paling mulia, paling disayang diberikan buat kita. Supaya kita beroleh sorga, beroleh hidup kekal, beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan. Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau Allah bisa berikan yang terbaik, yang termulia, yang termewah. Apa sih artinya Allah itu memberikan sesuatu yang remeh buat kita? Gak ada artinya. Setuju? Kalau Presiden Jokowi hari ini hadir di tengah-tengah kita, lalu dia memberikan kepada kita satu orang itu satu unit Toyota Innova. Satu-satu dikasih Innova. Kira-kira saudara seneng enggak? Seneng. Ya. Kalau saudara sudah mendapat Innova dari Jokowi satu-satu, ya, dapat semua satu-satu. Apakah saudara khawatir kalau Jokowi enggak bisa beri kepada Anda sepeda mini? Perlu khawatir? Kalau Innova saja bisa dikasihkan oleh Bapak Presiden kepada kita. Apalah artinya sepeda mini bagi dia? Untuk diberikan kepada kita nggak sulit. Bukankah selama ini Bapak Presiden selalu bagi-bagi sepeda? Saudara-saudara, apalagi Allah kita. Dia bukan cuma sanggup berikan ijang Innova, tapi dia berikan sorga. Berikan keselamatan, hidup kekal, pengampunan dosa. Itu nggak bisa dibeli dengan uang. Itu nggak bisa diberikan oleh manusia, hanya Allah saja. Kalau Allah bisa berikan hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, sorga yang mulia, apakah dia nggak bisa memberikan kita rezeki? Apakah nggak bisa dia berikan kita kesembuhan? Apakah nggak bisa dia berikan kita pertolongan jalan keluar dan pemulihan? Saya yakin dan percaya jawabannya pasti bisa. Tolong bilang sama sebelahnya, pasti bisa bro, pasti bisa sis. Allah itu maha kuasa, maha mampu, maha ajaib Bapak Ibu. Kuncinya di mana? Coba lihat ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Apa? Bersama-sama dengan dia. Sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu melihat peneguhan yang kedua di dalam ayat 34. Ayat 34. Tentang keyakinan iman. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Dia yang telah mati, bahkan telah bangkit, bahkan dia berkuasa duduk di sebelah kanan Allah. Matius 28 ayat 18. Yesus pernah berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Allah kita yang bernama Yesus Kristus, dia berkuasa luar biasa atas sorga dan bumi. Dia rela, dia mau menjadi pembela bagi kita. Siapa di sini bangga kita punya pembela yang ajaib namanya Tuhan Yesus? Coba beri kemuliaan tepuk tangan bagi Allah kita. Anda punya pembela. Dengar di sini para ibu-ibu yang sudah tidak ada suami. Tuhan Yesus pembelamu yang agung.
Dengar di sini anak-anak yang sudah nggak punya orang tua, Tuhan Yesus dia Allahmu yang jadi pembelamu yang agung. Kita nggak pernah dibiarkan seorang diri. Kita nggak pernah dibiarkan sebatang kara. Dia pembela bagi kita. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang ada di dalam kerajaan sorga. Bahkan dia Allah yang tinggal dalam hati kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah jaminan garansi dari Allah yang luar biasa bagi kita semua yang percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus. Sampai statementnya diulang 2 kali untuk menjadi peneguhan dalam ayat 32 dan 34. Ternyata statement ini Bapak Ibu, jangan kita responi dengan sembarangan. Saya ulang, jangan kita responi dengan sembarangan dengan merasa itu sesuatu yang remeh. Jangan. Karena ini urusan nyawa. Yesus menjadi tumbal, memberikan nyawanya supaya kita diampuni. Nah, lalu apa yang harus kita responi Pak? Perhatikan baik-baik. Statement di dalam ayat 32 dan 34 itu tidak otomatis serta-merta atau langsung berlaku dalam hidup kita. Kok bisa begitu Pak? Perhatikan ayat 31. Ini seringkali dilalaikan atau dilewatkan oleh banyak orang. Ayat 31. Ya, saya percaya ayat 31 ini ayat terkenal Bapak Ibu. Saking terkenalnya, kita kadang-kadang tidak merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Coba perhatikan ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kita mau beralasan apa lagi? Kita mau ngomong apa lagi? Kita mau berdalih apa lagi? Kita mau komentar apa lagi? Perhatikan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini sebuah pertanyaan yang mengandung tantangan. Jika Allah di pihak kita. Saya mau tanya, jika itu artinya apa? Jika itu artinya kalau. Kalau lebih panjang lagi, seandainya. Atau seumpama. Saya ulang ya, ini agak sulit, perhatikan baik-baik. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Pertanyaan ini. Saya rubah sedikit ya. Seumpama Allah di pihak kita, seandainya Allah di pihak kita, kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa lawan kita. Berarti ayat ini diawali dengan kata jika, butuh sebuah langkah keputusan untuk menjadikan Allah di pihak kita itu betul-betul pasti. Dibutuhkan apa? Langkah keputusan. Bilang sama-sama, langkah keputusan. Kalau Allah itu nggak usah diragukan, dia selalu ingin menyertai. Dia selalu ingin ada bersama-sama dengan umatnya. Ingat peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir? Satu kali Tuhan berfirman kepada Musa, berhenti di bawah kaki gunung Horeb. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, beritahu kepada bangsa Israel, mereka harus menguduskan diri, mereka harus mentahirkan diri, karena aku akan melawat mereka. Aku rindu atas mereka. Itu setelah perjalanan 3 bulan keluar dari Mesir. Saudara, Allah itu ingin ada bersama-sama dengan umatnya. Allah melawat umatnya. Kalau dari pihak Allah nggak usah diragukan. Dia selalu siap sedia. Dia selalu ready. Dia selalu ingin. Dia selalu mau untuk berpihak kepada manusia. Tetapi saya mau tanya, apakah semua manusia ataukah semua umat Tuhan itu pasti disertai Tuhan? Pasti Allah berpihak kepadanya? Apakah pasti? Ingat khotbah saya yang sebelum hari ini? Ingat khotbah saya sebelum hari ini, beberapa saat yang lalu? Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saya mau tanya, yang dibawa keluar oleh Musa dari Mesir, banyak nggak? Orang Israel berapa banyak itu? Diperkirakan 2 juta jiwa. Ya, saya mau tanya, akhirnya yang masuk negeri perjanjian apakah 2 juta jiwa? Yang masuk negeri Kanaan banyak enggak?
Enggak banyak. Yang masuk itu cuma Yosua dan Kaleb dan generasi-generasi yang lahir di padang gurun. Generasi tua-tua, generasi STW yang sama-sama keluar lewat Laut Kolsom, melihat lautnya terbelah, mereka semuanya enggak masuk tanah Kanaan. Yang masuk itu cuma generasi-generasi yang lahir di padang gurun. Bersama generasi tuanya cuma 2, Yosua dan Kaleb. Banyak orang Kristen juga begini, sama. Jika Allah di pihak kita, nggak ada yang bisa lawan kita. Amin, amin. Kalau cuma teriak modal amin, semua orang bisa. Semua jemaat bisa, betul? Pertanyaannya begini loh, kalau kita percaya Allah di pihak kita, apakah Allah itu benar-benar melihat kita layak untuk dia berpihak kepadanya? Kalau kita berkata Allah di pihakku, yang terpenting bukan itu. Banyak orang bisa mengakui Allah di pihakku, tapi teori. Buktinya apa? Saya mau tunjukkan kepada saudara. Musa itu pernah dicurhati sama Tuhan. Coba kita buka Keluaran pasal 33. Kalau saudara baca cerita ini, waduh, Tuhan itu bisa ngobrol sama Musa itu dari hati ke hati itu sampai luar biasa. Kisahnya itu mengharukan sekali. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 33 Bapak Ibu. Mungkin bisa ditampilkan juga di LCD. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini curhatnya Tuhan Allah kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Perhatikan. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk supaya aku jangan membinasakan engkau di tengah jalan. Tuhan itu ngomong kepada Musa, Musa, kamu bawa bangsa ini tetap berjalan menuju negeri Kanaan. Di sana banyak susu madu. Kalau ada musuh-musuh yang menghalang-halangi, aku akan mengutus malaikat untuk berperang bagi bangsa Israel. Pasti menang. Loh, dijamin menang loh. Pasti sukses. Pasti bisa mengatasi semua. Kalian semua akan masuk negeri perjanjian. Karena aku sudah terlanjur sumpah. Allah itu sudah terikat dengan sumpahnya. Tetapi Musa, sorry ya, aku ndak ikut. Aku ndak berjalan bersama-sama dengan kalian. Bangsa ini tegar tengkuk. Lihat saudara, Tuhan janjikan mujizat, Tuhan janjikan kemenangan, Tuhan janjikan keberhasilan, Tuhan janjikan kemuliaan. Tetapi Tuhan bilang apa? Sorry, aku ndak ikut, aku males, aku ndak mau berserta mereka. Karena mereka tegar tengkuk. Saya mau tanya, orang Kristen keras kepala bisa ngalami mujizat apa enggak? Halo? Halo, bisa nggak? Bisa. Pendeta yang tidak disertai Tuhan, bisa bikin mujizat nggak? Halo? Kok ragu-ragu? Ingat khotbah saya sebelum hari ini, Matius 7, 21, 23. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Tapi mereka yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berteriak di depan pintu surga. Tuhan, bukakan kami pintu surga. Kami sudah bernubuat demi namamu. Kami sudah ngusir setan demi namamu. Kami sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu. Bukakan kami pintu surga. Tuhan Yesus bilang apa? Sorry, aku gak kenal kamu. Saudara-saudara, Tuhan curhat sama Musa. Mereka tetap akan mengalami mujizat. Mereka akan tetap mengalami kemenangan. Mereka akan tetap mengalami kelancaran, kesuksesan, keberhasilan. Tapi ingat Musa, aku ngomong sama kamu, aku ndak mau berjalan dengan bangsa ini, supaya jangan aku muntap, nanti aku binasakan mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena peristiwa bangsa Israel itu menyembah patung anak lembu emas. Allah itu diduakan, Allah sakit hati.
Allah sedih. Saudara, orang yang tampaknya hidupnya baik-baik saja di dalam pelayanannya, tapi itu bukan jaminan Allah beserta. Saudara-saudara, ini penting. Mari kita lihat Musa jawab apa. Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 16. Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku sekiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Musa itu mulai nawar sama Tuhan, melobi Tuhan. Tuhan jangan marah, jangan ngambek Tuhan, jangan murka. Kalau memang aku mendapat kasih karuniamu, aku boleh mengenal namamu, tunjukkanlah kasih karuniamu. Yaitu biarlah engkau tetap berjalan bersama dengan aku dan umatmu ini. Kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, apa kata bangsa-bangsa lain? Karena justru yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa lain, karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, itu pasti kelihatan bedanya. Amin. Bilang sama sebelahnya, pasti beda. Seorang umat Tuhan yang berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjalan bersama dia. Hidupnya pasti beda. Hamba Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan berjalan bersama dengan dia. Hamba Tuhan itu pasti berbeda. Yang setuju katakan amin. Akhirnya Tuhan rela enggak kembali melunak dan mau berjalan bersama bangsa Israel? Mau. Gara-gara apa? Gara-gara Musa itu ngomong gini, Tuhan kalau Tuhan tetap ngotot enggak mau menyertai bangsa ini, enggak mau jalan sama bangsa ini, lebih baik coret namaku dari kitab kehidupan. Apa artinya perjalanan perjuangan sekian lama yang sudah lewat? Kalau pada akhirnya mereka semuanya gagal. Tidak ada dalam perkenananmu. Yang terpenting untuk Tuhan berpihak kepada kita, yaitu perkenanan Tuhan. Ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Perkenanan Tuhan. Banyak orang salah kaprah Bapak Ibu. Pak Budiono, tak beritahu ya, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh beserta. Saya diberkati Pak, dalam masa pandemi COVID ini Pak, omset saya meningkat Pak, rezeki saya banyak Pak, ya keuntungan saya berlipat-lipat Pak. Tuhan itu cinta Pak, Tuhan itu ajaib Pak, haleluya, luar biasa. Saya mau tanya, kalau urusan berkat, omset, keuntungan, setan bisa kasih nggak? Bisa. Saudara, jangan ukur penyertaan Tuhan itu dari materi. Jangan ukur yang namanya perkenanan Tuhan itu dari berkat. Karena itu bukan sesuatu yang hakiki. Yang setuju katakan amin. Orang yang disertai Tuhan itu pasti ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan perilaku, sikap, dan perbuatannya. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, janganlah kita selalu sibuk menuntut Allah agar supaya Dia menyertai dan membela kita. Tetapi kenyataannya kita tidak pernah sibuk untuk menuntut diri kita. Untuk berupaya berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, banyak orang yang sepertinya disertai Allah. Tetapi ternyata tidak. Banyak orang yang sepertinya diurapi Allah. Tetapi ternyata tidak. Banyak orang yang sepertinya ada di pihak Allah. Tetapi ternyata tidak. Banyak orang yang dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih.
Makanya kalau mau tahu kehidupan orang itu betul-betul berjalan bersama Allah dan Allah berjalan sama dia. Betul-betul orang itu di pihak Allah dan Allah di pihak dia. Itu dilihat dari apa? Kehidupannya sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Bilang sama-sama, kehidupannya sehari-hari. Bagaimanakah ciri orang yang disertai Allah dan dibela Allah? Bagaimanakah ciri orang yang membuat Allah mau berpihak kepadanya? Mari kita lihat sebagai ayat-ayat terakhir. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-33. Roma pasal 8 ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat ini menjadi sebuah statement. Ciri orang yang membuat Allah mau berpihak kepadanya adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah. Yang setuju katakan amin. Makanya yang paling penting dalam hidup ini kita kejar apa? Bukan kejar berkat. Kalau kita percaya Yesus tujuannya supaya diberkati. Saya mau tanya, ada nggak orang nggak percaya Yesus tapi diberkati? Kalau tujuannya percaya Yesus supaya mengalami mujizat kesembuhan. Saya mau tanya, ada nggak orang nggak percaya Yesus tapi mengalami mujizat kesembuhan? Kalau tujuannya percaya Yesus itu hanya untuk terkenal populer, naik daun, ya, banyak yang nge-like dan subscribe di YouTube. Kalau itu jadi tujuannya, banyak nggak orang nggak percaya Yesus bisa populer terkenal? Dan juga subscribe-nya luar biasa, followernya luar biasa. Bukan itu ukurannya. Kok wajahnya tegang semua? Bilang sama sebelahnya, bukan itu ukurannya bro. Yang bisa bikin mujizat saja, bahasa roh, ngusir setan, bernubuat aja, Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal. Kenal aja enggak, apalagi berpihak kepadanya? Enggak. Tuhan aja enggak mengakui kenal kok. Apalagi boro-boro Tuhan mau beserta. Enggak. Saudara-saudara, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, yaitu orang yang telah dibenarkan oleh Allah dan hidup dalam kebenaran Allah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia. Dan kita yang telah dibenarkan, kita tetap hidup dalam kebenaran sampai waktunya tiba Tuhan panggil kita pulang. Sekali hidup benar sampai mati tetap hidup benar. Makanya ikut Yesus itu sangkal diri pikul. Bilang sama sebelahnya, sangkal diri pikul salib. Hati yang bertobat itu pasti diketahui oleh Allah. Tetapi perbuatan yang mencerminkan pertobatan barulah diketahui oleh manusia. Maukah kita hidup dalam kebenaran sampai masa akhir kita di dunia? Yang kedua, yang terakhir, ayat 35. Saya undang WL pemain musik. Ayat 35 berkata demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini yang kedua Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang membuat Allah mau berpihak kepadanya. Yaitu orang-orang yang memiliki kasih Kristus. Mari ucapkan sama-sama, kasih Kristus. Kasih Kristus itu bagaimana? Kasih yang setia, kasih yang rela berkorban, kasih yang memberi, kasih tanpa syarat, kasih yang selalu bermuatan walaupun kita jahat, walaupun kita sombong, walaupun kita ini kejam, walaupun kita ini kotor, walaupun kita ini berdosa, Dia mengasihi kita apa adanya. Itu kasih Kristus. Dan kalau kita sudah menerima kasih Kristus, maka kasih Kristus itu tidak boleh berhenti. Kasih Kristus itu tidak boleh pasif. Orang yang telah menerima kasih Kristus, hidupnya diubahkan menjadi orang yang berlimpah-limpah dengan kasih. Betul? Sehingga dia memiliki kasih Kristus. Kasih Kristus hidup di dalam dirinya. Sehingga tantangan seberat apapun, kata Paulus, walaupun ada yang namanya penindasan, ada kesesakan, ada aniaya, ada kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali Kristus sampai mati tetap Kristus. Biarpun ada COVID, tetap kasih Kristus itu nyata. Walaupun suami egois, istri menjengkelkan, cerewet dan sebagainya, tetap mengasihi Kristus, setia kepada Tuhan. Amin.
Walaupun ada masalah, ada kesulitan, ada beban berat, ada tekanan, ada sakit, tetap memiliki kasih Kristus. Apapun yang terjadi, tidak pernah ingkar, tidak pernah meninggalkan Kristus. Orang yang seperti ini adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Allah berpihak kepadanya. Saudara-saudara, hati yang mengasihi Kristus karena Kristus telah mengasihi kita. Kasih Kristus, kasih yang tulus. Walaupun mengalami apapun yang kita sedang alami hari-hari ini, biarlah kita tetap mengasihi Kristus. Maukah kita mengasihi Kristus? Kalau kita mengasihi Kristus, kita pasti menuruti perintah-perintahnya.